Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, pada saat ini bersama-sama kita akan masuk dalam pendadaran. Dan sebelum kita mulai merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama menguji diri kami masing-masing untuk masuk dalam perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan saat ini kami bersama-sama hendak menyiapkan hati dan juga pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama kita membaca sabda Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Inilah ayat yang menjadi dasar pendadaran kita pada saat ini. Era digital menunjukkan kepada kita banyak sekali perubahan. Tetapi di era digital ini, kita juga sering mendengar ungkapan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Ungkapan ini sebenarnya merupakan sindiran kepada orang-orang yang mengabaikan lawan bicaranya di dunia nyata dan sibuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya di dunia maya lewat media sosial. Media sosial bisa mendekatkan bahkan kita yang sangat jauh, mungkin berbeda pulau atau berbeda negara. Namun nyatanya, media sosial juga menjauhkan kita yang dekat. Kita lupa bahwa ada orang di dekat kita yang perlu mendapatkan perhatian dari kita, perlu kita sapa, dan perlu kita ajak bicara. Nah, Bapak Ibu, kasus seperti ini sepertinya sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga sering lupa bahwa Roh Kudus ada di setiap hati kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Tetapi seringkali kita lupa bahwa Roh Kudus itu berdiam di hati kita. Kita malah sering sibuk mendengarkan roh-roh lain yang mungkin ada di luar diri kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita semua sebagai orang-orang Kristen adalah memiliki kedekatan yang intim dengan Allah. Untuk itulah, setiap orang harus memiliki ketetapan hati dan mengolah hidupnya agar senantiasa memiliki kedisiplinan rohani yang tinggi. Oleh karena itu, bersama-sama kita melakukan perjamuan kudus dengan rutin. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjamuan kudus adalah salah satu sarana pemeliharaan iman kita semua. Dalam perjamuan kudus, kita bersama-sama mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu, pada saat ini, bersama-sama kita melihat di dalam hati kita menguji diri kita. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan kita dari dosa. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh dengan rasa syukur atas penyelamatan Allah? Bersama-sama kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Bersama kita satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada saat ini bersama dengan keluarga dan saudara-saudara kami, khususnya keluarga di GKJ Tlogosari. Kami boleh bersama-sama menguji diri kami. Kami boleh bersama-sama ada dalam pendataran. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, biarkanlah kami boleh terus menjaga kekudusan sampai nanti kami semua masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober. Tuhan memberkati.